Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dampak masuknya limbah ke suatu perairan. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Renaldo Da Costa dan di sebelah saya Trivena Huki dan saya Adinda Natalia Herawila. Kami dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anggiat Lonayan, saya dari program studi budidaya perairan Fakultas Kelautan dan Perikanan Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi marikultur. Teknologi marikultur merupakan potensi ekonomi yang sangat besar, yaitu mencakup usaha produksi benih, jual beli indukan, usaha pembesaran ikan, penyewaan dan jual beli lahan budidaya, usaha pakan, bisnis transportasi, pengiriman benih dan indukan. Selain itu, salah satunya dengan menginisiasi penerapan teknologi modern berupa keramba jaring, apung lepas pantai atau disebut dengan KJA offshore. KJA offshore sendiri merupakan program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan laut dengan metode budidaya, terutama ikan. Program yang diadopsi dari teknologi budidaya yakni dapat menggenjot produksi ikan laut. Teknologi yang diadopsi ini berupa KJA berbentuk bulat berdiameter 2,5 meter dengan lingkaran 8 meter yang berfungsi untuk memelihara ikan laut yang letaknya di lepas pantai atau laut terbuka. Pembangunan KJA offshore ini dilakukan sebagai BUMN pemenang tender. Ada juga perbedaan dari KJA konvensional dan KJA offshore, memiliki kedalaman jaring sampai 15 meter dan dapat ditebar lebih banyak benih, yaitu sekitar 1,2 juta per tahun untuk 8 lubang. Dengan demikian, produksi juga akan lebih tinggi, yaitu mencapai 816 ton per tahun per unit 8 lubang, sedangkan KJA konvensional hanya dapat memproduksi 5,4 ton per tahun per unit. KJA offshore dengan tiap unit terdiri dari 8 lubang akan diisi benih ikan. Pengembangan teknologi ini diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan secara langsung sekitar 200-240 orang pada proses pendederan, di mana untuk memenuhi benih di satu lubang KJA offshore diperlukan lahan 5 hektar. Pengaruh limbah terhadap biota yang dibudidayakan, contohnya limbah deterjen industri laundry. Limbah ini berdampak terhadap moralitas biota yang dibudidayakan, memiliki pengaruh dan perbedaan yang nyata pada setiap konsentrasinya. Semakin tinggi konsentrasi limbah deterjen, akan semakin tinggi kematian biota yang dibudidayakan. Yang ketiga, dampak limbah dibagi menjadi 3. Yang pertama, deterjen. Sebabkan dan penurunan GSI, peradangan dan pembengkakan insang atau mortal. Yang kedua, plastik. Bertindak sebagai vektor penyerap racun kimia yang ada pada air laut. Potensi efek secara kimia cenderung meningkat seiring menurunnya ukuran partikel plastik atau mikroplastik. Sedangkan efek secara fisik meningkat seiring meningkatnya ukuran plastik dapat tersangkut pada insang ikan. Yang ketiga adalah garam. Limbah dengan salinitas tinggi menyebabkan ikan toleransi salinitas sempit atau stenopaline tidak dapat beradaptasi, timbulkan stres. 4. Respon fisiologi pada ikan yang ditimbulkan akibat pencemaran dan aktivitas perikanan itu sendiri. Yang pertama, pencemaran akibat limbah deterjen. Limbah deterjen adalah limbah yang umumnya dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, dan dampak akibat limbah ini terhadap ikan di suatu perairan yang akan memberikan pengaruh dan efek kerusakan di perairan. Akibat dari pencemaran ini, ikan menimbulkan gangguan pada insan, detak jantung, dan gangguan pada pernapasan. Pengaruh deterjen terhadap lingkungan juga diketahui dengan melakukan uji biologis, misalnya terhadap ikan dengan melihat mekanisme fisiologis dari hidup yang perlu dipertimbangkan sebagai faktor yang terpengaruhi
Rendahnya oksigen terlarut berpengaruh terhadap fungsi fisiologi ikan, salah satunya pada organ metabolisme tubuh. Fungsi fisiologi pada organ metabolisme ini dapat diukur dengan perhitungan indeks fisiologi pada organ hati dan gonad. Penurunan fungsi organ ini merupakan salah satu gangguan metabolisme tubuh. Oleh karena itu, penurunan fungsi organ tersebut dapat dijadikan parameter-parameter biologis mengenai pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan dan perkembangan nilai indeks fisiologis pada ikan. Sekian dari hasil penjelasan kami, semoga bermanfaat.